Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Susno 2G Channel. Bagaimana Pak belakangan ini? Kan lagi musim pancaroba nih ya Pak? Iya, Sehat Pak? musim pancaroba, musim banjir, dan Iya, musim batuk, pilek, ya. iya benar. Pak, sebelumnya kita mungkin ucapin berbelasungkawa dulu ya Pak terhadap para korban yang menimpa di Provinsi Sumatera ya Pak? 3 provinsi di Iya, 3 Sumatera, provinsi kita turut Sumatera. berduka yang mendalam ya kepada korban, baik karena keluarganya meninggal, ataupun keluarganya belum ditemukan, atau keluarganya yang luka berat, ataupun yang mengalami kerugian harta dan benda. Kita Iya, duka cita yang mendalam ya. iya benar Pak. 2 minggu sudah berlalu, banjir bandang di 3 provinsi Sumatera membawa korban ribuan jiwa. Korban harta berupa ternak, jalan, jembatan, rumah, dan fasilitas umum lainnya. Iya. Penyebabnya tak terbantahkan adanya pembabatan hutan baik legal maupun ilegal. Apakah kondisi demikian ini akan kita diamkan? Apa betul penyebab banjir itu ada karena ulah manusia yang membabat hutan, Pak? Nah, kalau itu kan tidak terbantahkan lagi ya. Penyebab banjir itu adalah akibat ulah manusia yang membabat hutan. Kita sekolah mulai dari sekolah dasar, dulu diajarkan bahwa hutan harus dipelihara. Karena hutan itu menahan air hujan, menahan humus supaya tanah subur, supaya tidak banjir, dan supaya air dari langit yang datang itu bisa meresap ke dalam bumi, bisa menyuburkan tanah, dan airnya teratur pengalirannya bisa untuk irigasi, bisa untuk keperluan manusia lainnya. Makanya hutan harus disayang. Iya benar. Tetapi karena ulah manusia yang serakah ya, serakah karena ingin menikmati hutan itu, kayunya dijual kemudian untuk kepentingan pribadi, kemudian dibabat juga untuk kepentingan tambang, dibabat juga hutan itu untuk membuat kebun sawit atau kebun apalah yang jutaan hektar, sehingga kemampuan untuk menahan air hujan tidak ada lagi, penyerapan air dalam tanah ya kurang. Ya. Bukan penyebab banjir itu hujan, karena hujan itu di mana-mana seluruh dunia ada hujan itu, dan hujan itu adalah rahmat Allah gitu. Tapi karena pohonnya ditebang, kemudian digunduli, sehingga air nggak bisa meresap dengan tanah yang maksimal, air hujan tidak bisa tertahan, akibatnya banjir bandang. Akibatnya lagi tanah longsor, dan ini berdampak pada kehidupan manusia ya. Iya benar. Jiwa melayang dan kerugian harta dan lain-lain. Jadi jelas ini ulah manusia. Apakah hutan yang dibabat secara ilegal saja yang menyebabkan banjir? Bagaimana dengan penebangan hutan legal atau yang sudah berizin? Begini, pohon ditebang, dia tidak melihat berizin atau tidak berizin ya. Yang penting pohon itu ditebang. Bahkan yang berizin itu juga sangat berbahaya. Karena apa? Kalau izin diberikan sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hektar, itu sangat berbahaya. Itulah yang menyebabkan banjir. Ilegal berbahaya juga, tapi ilegal itu jumlah yang dibabat tidak sebanyak yang artinya yang tidak berizin, tidak selebar pembabatan hutannya yang dibanding dengan yang berizin. Karena apa? Yang tidak berizin ini takut-takut dia kan, takut-takut sembunyi-sembunyi, walaupun kadang-kadang ada backingnya ya, tapi tidak akan sampai dia ribuan hektar, sudah ketahuan. Tapi kalau yang berizin, ini dia langsung membabi buta ribuan bahkan puluhan ribu hektar dibabat. Untuk apa? Yang bisa untuk pertambangan, bisa kayunya diambil untuk HPH dijual kayunya, bisa juga dibabat untuk kepentingan dialihfungsikan menjadi kebun sawit atau kebun lainnya. Ini yang sangat berbahaya. Jadi jangan mengatakan, wah kami sudah izin. Yang berizin ini juga sangat berbahaya gitu. Nah, jadi izin itu perlu penataan, melihat kemampuannya. Kalau hutan di daerah itu misalnya 10.000 hektar, nah berdasarkan analisis dampak lingkungan dan lain-lain yang bisa diizinkan hanya 1.000 hektar ya 1.000.
Jangan hutannya 10.000 hektar dibabat semua gitu. Ini namanya gila-gilaan ya. Oke. Ada isu bahwa hutan di Indonesia ini dikuasai oleh segelintir orang, bahkan ada yang menguasai hampir 1 juta hektar. Apakah hal ini adil dan apakah sudah saatnya diadakan pembatasan penguasaan lahan? Sangat tidak adil ya itu pertama. Dan banjir ini mengingatkan kita ya, mengingatkan kita rakyat biasa, mengingatkan kita bangsa Indonesia bagi pejabat, baik pejabat daerah, bupati, wali kota, dinas, pejabat provinsi, gubernur, wakil gubernur, dinas, dan pejabat pemerintah pusat, para menteri, bahkan sampai ke presiden. Sudah saatnya kita mengatur hutan kita. Jangan kita beranggapan bahwa Indonesia luas, hutannya banyak. Tapi kalau kita tidak atur, ini pertama akan membahayakan kehidupan manusia, dua akan memiskinkan kehidupan rakyat, tiga akan mewariskan kepada anak cucu kita bahwa bumi kita sudah gundul, saudaraku. Jadi sudah saatnya ini, siapa? Ya, sudah saatnya untuk kita tata. Jangan lagi hutan kita digunduli. Tidak ada lagi pemberian izin HPH, itu sudah saatnya untuk moratorium. HPH tidak ada lagi. Saatnya sekarang ini tidak ada hutan yang boleh dibabat lagi, baik untuk kepentingan tambang maupun untuk kepentingan alih fungsi kebun maupun untuk kepentingan HPH. Kita atur. Lihat di Norwegia itu, HPH-nya hutannya tidak habis, di Swedia demikian, di Finlandia demikian gitu kan. Tidak habis-habis, jadi diatur gitu. Kalau memang luasnya 100.000 hektar, ya dibagi gitu, dibagi misalnya 20 tahun. Nah, sehingga 20 tahun dia sampai ke sini, ini sudah jadi hutan lagi. Jangan kayak kita sekaligus dibabat semua. Nah, ini tidak bagus. Nah, bagaimana misalnya kalau yang sudah terlanjur diizinkan? Ya, DPR harus buat piranti hukumnya, buat undang-undang yang sudah terlanjur ya dibatasi, ditarik gitu. Ditarik, jangan lagi ada suatu perusahaan atau perusahaan A dengan aplikasi perusahaan lainnya yang tergabung, yang ternyata kita urutkan, wah ini pemiliknya ini, hanya nama perusahaannya yang lain. Batasi jadi, satu perusahaan atau satu grup gitu hanya boleh memiliki misalnya 1.000 hektar gitu. Tidak boleh banyak satu grup sampai memiliki ratusan ribu hektar. Jadi penduduk Indonesia ini 280 juta. Jangan sampai hutan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Bahkan konon informasinya tidak sampai 20 orang pemilik hutan itu. Nah, ini ketidakadilan yang berlebih-lebihan. Ini sudah bukan lagi hanya melanggar undang-undang, ini sudah melanggar Pancasila, dasar negara kita, melanggar konstitusi, UUD 45, sudah melanggar undang-undang, ini nggak boleh. Jadi sadarlah para penguasa negara ini, jangan ada orang yang menguasai hutan atau punya HPH, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu atau 1 juta hektar. Batasilah, mungkin maksimal 1.000 hektar. Dan itu pun harus ada persentase terhadap keseluruhan luas hutan kita. Supaya kita bisa mewariskan ke anak cucu dan supaya keselamatan bangsa ini bisa terjamin. Dan ini saat yang tepat kita menata hutan kita. Mumpung masih panas, mumpung dalam suasana begini, DPR tolong rubah undang-undang yang terkait dengan hutan, yang terkait dengan tata kelola lingkungan. Jadi di sini siapa yang harus bergerak? Ya DPR membuat undang-undangnya. Kalau sudah terlanjur bagaimana Pak? Ya kan bisa diatur, bisa dirubah undang-undangnya. Diambil oleh negara, dikuasai oleh negara, sehingga tidak ada lagi PT atau grup perusahaan yang mempunyai lahan ratusan ribu hektar. Puluhan ribu saja nggak boleh gitu. Cukup aja 1.000 hektar gitu atau berapa. Sudah, ini saatnya kita menata supaya rakyat Indonesia ini bisa makmur dan bisa adil. Jangan karena menguasai hutan, dia
menjadi kaya raya, bukan aja milioner ya, tapi triliuner gitu kan. Kan ada itu data-data siapa penguasa hutan itu ya, ambil oleh negara, bila perlu dibagikan kepada rakyat untuk keperluan apa, karena masih banyak rakyat yang tidak punya tanah gitu ya. Berarti kalau misalnya pemetaan harus dilakukan, lalu instansi apa yang harus melakukannya, Pak? Pertama adalah karena kita punya pemimpin yang sangat kuat, yaitu presiden. Presiden mintakan kepada DPR untuk membuat atau menata perundang-undangan yang mengatur kehutanan. Nah, DPR membuat undang-undang yang terkait dengan kehutanan kita, yang terkait dengan apa namanya ATR ya, tata ruangan ya, pengaturan tata ruang dan agraria, yaitu sudah saatnya kita atur. Pertambangan sudah saatnya kita atur bahwa orang boleh menguasai areal hutan untuk kepentingan tambang atau lahan untuk kepentingan tambang maksimalnya berapa hektar. Oh, kalau gimana kalau atas nama PT, PT-nya lain-lain, tapi pemiliknya satu orang, harus dilacak, kan gampang dilacak ke Kementerian apa namanya, Kementerian Hukum, terdaftar PT di situ, siapa pemiliknya. Jadi misalnya satu orang, perorangan atau badan hukum yang terapresiasi di dalam satu grup hanya boleh menguasai hutan itu berapa luas, atau lahan berapa luas, untuk kepentingan perkebunan berapa luas, untuk kepentingan HPH berapa luas. Jangan lagi ada yang menguasai sampai 10.000, 20.000, 50.000 hektar, 100.000. Lah, jadi siapa yang harus bertanggung jawab menyusun aturan ini? Ya DPR, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, Kementerian Lingkungan, Kementerian Pertambangan, dan lain-lain yang terkait, dan LSM-LSM atau apa namanya, organisasi-organisasi yang mencintai akan lingkungan hidup, mencintai hutan dan semuanya harus berperan aktif mendesak pemerintah, mendesak politisi kita agar membatasi penguasaan lahan dan penguasaan hutan. Coba lihat, ada satu orang atau satu perusahaan milik seseorang yang menguasai lahan untuk kebun sampai ratusan ribu hektar. Ini sudah saatnya ditarik, diambil untuk keadilan gitu. Yang penting keadilan. Karena apa? Di mana ada penguasaan hutan yang berlebih-lebihan, baik untuk kepentingan perkebunan maupun untuk kepentingan HPH, disitulah kemiskinan tinggi. Artinya lahan ini dikuasai oleh kelompok tertentu, tidak menimbulkan kemakmuran bagi rakyat. Nah, kenapa kita harus obral lahan kalau begitu hasilnya? Ya, seperti yang tadi Bapak katakan bahwa, adanya lahan yang dikuasai oleh para investor, maka adanya kemiskinan. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya agar tidak terjadinya kemiskinan? Ya, rakyat dilibatkan dan pemerintah pusat harus ingat ya, jangan sampai rakyat kita sakit hati ya. Hutan itu dulunya atau tanah itu, lahan itu sebelum ada Indonesia dikuasai oleh rakyat, oleh masyarakat adat. Baik itu berupa tambang, baik itu berupa hutan, kayu dan sebagainya, itu milik masyarakat adat, milik penduduk di sekitar situ. Indonesia belum ada. Mereka pemiliknya, tetapi begitu kita jadi suatu negara Republik Indonesia, maka tambang, kekayaan alam, hutan, lahan, tanah, ini diserahkan kepada pemerintah pusat untuk pengaturannya, untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran konglomerat, bukan untuk kemakmuran orang tertentu, bukan untuk kemakmuran pejabat. Tapi sekarang faktanya apa? Rakyatnya yang di sekitar situ miskin. Nah, sekarang timbul pertanyaan, gimana supaya rakyat tidak miskin? Libatkan rakyat. Satu, tadi kita usul pertama tadi, batasi izin lahan kepada perorangan maupun kepada badan hukum. Ya, apakah batasnya maksimal 1.000 atau berapa hektarnya, setelah itu tidak boleh lagi.
Terus dalam pemberian izin itu jangan hanya ACC dari kepala dinas tempat atau ACC bupati wali kota, tapi kita kan ada masyarakat adat. Seperti di kampung saya di Sumatera Selatan ya, ada masyarakat adat. Kalau saya suku Pasma, masyarakat adat Pasma, ada masyarakat adat Komering, ada masyarakat adat Ogan dan sebagainya. Saya kira di Jawa pun ada masyarakat adatnya ya. Kemudian di Kalimantan ada masyarakat adatnya, di Papua masyarakat adatnya. Jadi kepala-kepala adat atau tetua adat setempat libatkan untuk memberi rekomendasi. Tentunya sebelum rekomendasi diberikan ada persyaratan yang ditentukan oleh masyarakat adat bahwa apa? Kami harus mendapatkan hasil sekian. Kami harus menempatkan tenaga kerja sekian dan seterusnya dan seterusnya. Apa pemerintahan masyarakat di situ dipenuhi oleh perusahaan ini. Baru nanti bisa izin itu dilanjutkan ke aparat pemerintah, ke bupati, wali kota dan seterusnya. Tapi kalau sekarang kan tidak, masyarakat adat tidak didengar suaranya. Akhirnya mereka jadi penonton, karena jadi penonton acuh tak acuh. Dan lebih parah lagi, masyarakat adat tanahnya seolah-olah dirampas untuk kebun sawit, untuk kebun apa. Dan kalau mereka mengadu kepada polisi atau apa, terjadi bentrok, seolah-olah aparat ini memihak kepada Para konglomerat. pemegang modal. Kadang-kadang rakyat ini dengan alasan apa? Pengerusakan biasanya paling gampang. Wah merusak apa? Merusak pos, merusak gardu. Oh membawa senjata tajam. Oh apa-apa ditangkap, dipenjarakan. Yang ini tidak. Inilah ketidakadilan. Nah ketidakadilan ini jangan sampai dia numpuk gitu, numpuk jadi panas. Ini pemicu daripada sesuatu penyebab kerusuhan. Jadi kita mumpung ini belum terlalu besar gitu. Ya, saatnya kita menata. Dan untuk rekan-rekan yang di DPR, Anda harus perhatikan ini, rubahlah undang-undang itu.